Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM 2019-53088, kelas A dari mata kuliah Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tugas partisipasi mata kuliah Kewarganegaraan yang bertema kondisi dan solusi demokrasi Indonesia saat ini. Langsung ke materinya saja. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Poin kedua, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Poin ketiga, pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, khususnya di Indonesia, hingga khususnya mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Setelah itu, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Selanjutnya, kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Yang pertama, sistem demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1950, yaitu menggunakan sistem demokrasi liberal yang bertahan hingga tahun 1959. Sehingga diganti dengan demokrasi terpimpin pada tahun 1966. Indonesia menggantinya dengan demokrasi Pancasila yang merupakan perwujudan dari setiap sila-sila Pancasila. Demokrasi Pancasila ini dilaksanakan dari tahun 1966 hingga saat ini. Jadi, Indonesia saat ini menggunakan demokrasi Pancasila. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh warga negara dalam sistem demokrasi, muncul yang namanya partai politik yang akan bekerja dalam menghimpun, menyerap, dan menyalurkan aspirasi dari politik rakyat sebagai penetapan sebuah kebijakan negara yang ada. Di Indonesia, hal tersebut diwadahi oleh beberapa lembaga, yaitu ada 3 lembaga, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Partai politik juga merupakan suatu perwujudan praktik politik dan sarana pendidikan politik yang dapat diikuti oleh anggota partai itu sendiri dan juga masyarakat luas. Poin yang kedua, di Indonesia sendiri, sebagian besar pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan Undang-Undang 1945. Namun, sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi, atau yang biasa disebut dengan keegoisan. Hingga pada akhirnya, tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit. Kelompok elit di sini dimaksudkan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan bentuk pemerintah atau oligarki yang memandang perbedaan martabat manusia seperti kekayaan, keluarga, kasta, jabatan, dan bahkan masuk ke dalam kemiliteran.
Saya memberikan solusi untuk demokrasi di Indonesia saat ini, yaitu dengan membangun Indonesia yang bereformasi. Sudah saatnya Indonesia membangun sistem kepartaian yang mantap, tegas, dan lugas, serta jujur. Tak perlu banyak jumlahnya, tapi setiap partai memiliki platform dan ideologi khas Indonesia. Selain mengembangkan konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara juga harus kembali pada semangat penyelenggaraan negara yang masih berkutat pada hegemoni kekuasaan dan hubud dunia atau kepuasan dunia. Maka, arah perjalanan bangsa dan negara tetap menuju kehancuran jika hal tersebut masih terjadi. Bangsa dan negara ini dideklarasikan agar menjadi negara dan bangsa yang bebas, bermartabat, berketuhanan sehingga terbentuk baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saatnya reformasi diwujudkan. Saatnya menyelenggarakan negara dengan hati, bukan nafsu. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas partisipasi kewarganegaraan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.